warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silviana Ayu Pangestika dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Ciri-ciri pembelajaran inquiry yang pertama, strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi ini menempatkan peserta didik sebagai sumber subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Strategi pembelajaran inquiry ini memiliki sasaran utama, yaitu yang pertama, ketertiban peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap percaya pada peserta didik tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Dalam penggunaan strategi pembelajaran inquiry, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang, yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi sendiri. Guru perlu mengarahkan agar peserta didik bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang ketiga, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Dan yang kelima, prinsip keterbukaan. Langkah-langkah pada proses pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Langkah ini adalah langkah untuk membina sesuatu pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan merupakan langkah membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, hipotesis perlu dikaji kebenarannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis, yaitu proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan, yaitu proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry ini strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sendiri dengan cara belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, guru sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, perencanaan pembelajaran dalam strategi ini sulit karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, guru sulit menyesuaikan strategi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran, strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.